Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang sangat menarik ya. Dan saya rasa teman-teman udah pada nunggu. Nah, jika kemarin kita belajar kalau proyektor murah itu ada harga, ada rupa, maka sudah mulai banyak yang bertanya, lalu apa sih Bang rekomendasi proyektor yang murah? Nah, kebetulan banget kita akan membahas sebuah proyektor baru yang bisa banget jadi pilihan kalian. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi ini adalah salah satu produk dari Funfox ya. For your information, bagi yang belum mengenal Funfox, jadi mereka adalah brand yang bergerak di bidang teknologi proyektor ya, yang visinya menghasilkan barang murah yang berkualitas. Salah satu produknya ini adalah Funfox Veno, yang menjadi proyektor termurah mereka dengan harga di range 1 jutaan. Bahkan yang versi non-Android-nya ada di bawah sejutaan. Ingat ya guys, rata-rata proyektor yang lumayan itu masih berada di sekitar 2 juta. Jadi untuk kelas pemula, apakah ini termasuk recommended? Langsung aja ya guys, kita unboxing dari paketnya. Boxnya ini cukup aman ya, karena bagian dalamnya ada busa pelindung. Untuk kelengkapannya, kita akan mendapatkan sebuah manual book, remote, kabel HDMI yang sayangnya ini pendek banget, sebuah kabel AC, dan yang terakhir adalah dari proyektornya sendiri. Pertama-tama akan saya komentari soal desainnya ya. Jujur ini terlampau cakep untuk kelas proyektor yang murah. Malah kesannya seperti proyektor yang kelas cukup mahal. Berwarna putih dengan engsel tambahan yang bisa dipasang pada tripod. Jadi memudahkan banget buat kita untuk memakainya di meja ataupun menggunakan tripod tambahan. Untuk build quality-nya ini nampak solid dan agak berat ya, di angka sekitar 1 kg. Jadi nggak kopong kayak proyektor-proyektor yang murah, sehingga secara komponen juga lebih meyakinkan. Saya juga suka banget dengan input tenaganya ya, pakai sumber AC listrik. Jadi nggak usah repot-repot cari adapter yang sesuai. Dan saya rasa ini jauh lebih stabil ya secara kelistrikannya. Bagian utamanya yaitu lensa proyektornya yang juga sudah termasuk besar dan nampak berkualitas. Ya jadi kelihatan lebih meyakinkan sih. Nanti kita coba aja. Tapi sayangnya di sini nggak ada penutup untuk lensanya. Lalu ada beberapa detail lainnya seperti knob volume, lalu beberapa tombol menu yang sederhana. Dan saya bingungnya di sini nggak ada arah ataupun joypad ya. Jadi saya rasa remote-nya ini jangan sampai hilang. Bisa sih pakai mouse atau keyboard dengan menggunakan colokan USB-A yang ada di bagian belakangnya. Selain itu ada satu port HDMI, satu jack AV untuk colokan lama, satu jack audio, dan infrared di bagian belakang serta kalibrasi di bagian depannya. Lalu ada beberapa lagi detail tambahan di bagian belakangnya yaitu sebuah lubang speaker yang artinya sudah support ya untuk audio internal. Lalu yang terakhir adalah sebuah lubang fan untuk sirkulasi udara. Ngomong-ngomong soal performa, pasti nanti ada pertanyaan, percuma dong Bang desainnya bagus tapi gambarnya ampas. Eits, jangan salah ya guys, murah-murah kayak gini punya segudang fitur loh. Yang pertama yang akan kita komentari adalah operating sistemnya yang sudah menggunakan Android 11 dengan 1 GB ROM dan 8 GB RAM. Jadi bisa menginstal juga untuk beberapa aplikasi tambahan yang ada di Play Store. RAM 8 GB juga sudah membuat UI-nya termasuk smooth ketika digerakkan. Tapi memang sayangnya di sini untuk dari ROM-nya cuma 1 GB ya. Kita juga bisa menikmati beberapa menu andalan yang tersedia seperti YouTube dan juga Netflix. Proyektor ini juga sudah support untuk koneksi Wi-Fi. Caranya cukup mudah, tinggal kita masuk ke pengaturan layaknya Smart TV. Lalu bagaimanakah dengan kualitasnya? Asli ini gambarnya di luar ekspektasi saya ya. Udah termasuk berkualitas dengan warna yang kontras dan ngepop. Untuk awalnya sih memang kita harus mengatur untuk fokusnya dengan cara menekan tombol plus dan minus yang ada di bagian remote-nya. Dan juga bisa mengatur untuk pengaturan sisinya yang bisa disetting di pengaturan. Karena jaraknya pun bisa bervariatif antara 1,2 sampai 4 meter. Jika jarak terjauhnya bisa menghasilkan gambar yang termasuk luas dan cukup jernih di sekitar 3,8 meteran untuk panjangnya. Sudah termasuk lebar untuk dipakai buat nobar.
Untuk kecerahannya sendiri, sudah termasuk besar di angka 7200 lumens, atau sekitar 300-an ANSI lumens. Di harga segini sudah dapat yang sebesar itu dan mantap banget. Jadi untuk kecerahannya sudah termasuk bagus dan layak jika digunakan untuk menonton film. Di ruangan dengan cahaya yang agak lumayan, memang tidak seberapa cerah, dan ini termasuk wajar sih, karena proyektor yang lumayan mahal pun juga menghasilkan cahaya yang seperti itu ketika di ruangan yang agak terang. Tapi ketika dipakai di ruangan yang gelap, memang terasa maksimal banget. Warnanya cerah banget dan termasuk tajam. Untuk resolusinya ini sendiri berada di angka sekitar 720p up to Full HD dan juga 4K. Meskipun HD, hasil yang diproyeksikan ini sudah termasuk tajam dan secara font masih bisa terbaca dengan baik. Kecuali jika digunakan untuk font-font yang tipis seperti di Microsoft Word, memang agak sedikit ngeblur, tapi ini masih terbaca kok. Apalagi jika memakai font yang besar dan juga tebal, tentunya akan lebih jelas. Kontrasnya juga berada di angka 3000:1, serta aspek rasionya yang bisa di angka 4:3 ataupun 16:9, tinggal kita sesuaikan saja. Proyektor ini juga sudah dibekali dengan fitur Bluetooth, jadi jika ingin menambahkan mouse atau speaker eksternal juga bisa. Nah, sekarang kita coba nikmati ya dari hasilnya. Asli guys, ini bagus banget untuk kelas harga yang segini. Sudah layak banget jika dipakai untuk nobar film ataupun sekedar nonton bola bareng-bareng. Gambarnya jernih, bagus, dan detail, meskipun juga tidak bisa disamakan dengan proyektor yang kelas atas. Hasil suara dari speakernya ini juga surprisingly oke juga loh. Sudah termasuk keras dan lumayan bagus, seperti speaker portable JBL Go yang dayanya sebesar 3 watt. Jadi jika digunakan untuk menonton TV dengan menggunakan STB masih oke ya guys. Hasil gambarnya masih nampak detail dan jernih. Apabila jika digunakan untuk presentasi pun ini masih oke, asalkan ruangannya agak redup. Intinya masih sangat memuaskan jika digunakan untuk sekedar entertainment ataupun presentasi. Bentuknya juga ringkas dan gampang dibawa kemana-mana. Namun sayangnya agak kurang bisa untuk outdoor alam, ya karena proyektornya ini sendiri tidak memiliki dari baterai internal. Ada satu lagi fitur tambahan yang saya rasa sangat berguna ya, yaitu Miracast. Jadi para pengguna Android yang ingin tampilan layar HP-nya muncul di proyektor, tinggal download aja dari aplikasinya, dan kita bisa menikmati tampilan layar HP di proyektor, termasuk praktis. Nah, kesimpulannya apakah Vanfox Veno ini worth untuk dibeli? Di harga segini sudah overrated banget ya, termasuk sangat worth dengan hasil yang ditawarkan. Mungkin ada beberapa produk kompetitor di luar sana yang menawarkan barang yang sejenis, tapi terkadang ada yang bermasalah di koneksi, Android yang masih jadul, gambar dan resolusi yang masih kurang, atau sampai port HDMI yang bermasalah. Nah, Vanfox Veno ini merupakan paket lengkap yang recommended sebagai proyektor awal kalian. Kualitas suara dan speakernya sudah mantap banget jika dipakai untuk entertainment. Dan apabila dipakai buat mengajar, ini masih dalam kategori yang aman. Fontnya masih jelas dan kebaca. Kelemahannya memang mungkin pada ROM-nya yang masih sedikit, tapi paling nggak RAM-nya sudah besar, jadi bisa lancar. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.